Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Hasri, program Pasca Sarjana YIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Untuk mengawalnya, saya mulai dari pendahuluan. Diterangkan bahwasanya metode pembelajaran itu perlu dipahami guru agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, dalam penerapannya, metode pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa, karena masing-masing metode pembelajaran memiliki tujuan, prinsip, dan tekanan utama yang berbeda-beda. Nah, untuk membatasinya, saya mengambil 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Yang kedua, apa prinsip model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Yang ketiga, bagaimana karakteristik model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah dan strategi aplikasi model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Yang kelima, bagaimana sintaks model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Yang keenam, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Yang pertama, pengertian quantum teaching. Nah, pengertian quantum teaching itu dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai jatah atau banyaknya persediaan, sedangkan teaching artinya adalah mengajar. Kuantum interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Nah, dengan demikian quantum teaching adalah pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Nah, menurut Udin Saifuddin atau Said dan Ayi Suherman itu dijelaskan bahwasanya quantum teaching itu merupakan bentuk inovasi pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Yang kedua yaitu terkait pengertian model pembelajaran quantum learning. Mengambil kutip dari Deporter atau Himarki ya, bahwasanya quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Prinsip quantum learning dan quantum teaching. Yang pertama adalah prinsip quantum teaching. Dalam model quantum teaching ada istilah penting yang sekaligus menjadi asas utamanya ya, bahwasanya bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, asas utama ini memberi pengertian bahwa langkah awal yang harus dilakukan dalam pengajaran yaitu mencoba memasuki dunia yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Nah, menyatukan pikiran dan perasaan guru dengan peristiwa atau pikiran serta perasaan peserta didik yang terkait dengan kehidupan rumah, sosial, seni, rekreasi, atau akademis peserta didik itu sendiri gitu. Menurut Bobby Deporter, ada 5 prinsip utama dalam metode quantum teaching. Yang pertama yaitu ada segalanya berbicara. Nah, maksud dari segalanya berbicara ini, segalanya itu dari lingkungan hingga bahasa tubuh, kertas yang dibagikan hingga rancangan pelajaran, dan bahan pelajaran lainnya, semuanya menyampaikan pesan tentang belajar. Nah, dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu merancang atau mendesain segala aspek yang ada di lingkungan kelas maupun sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa. Kemudian yang kedua, segalanya bertujuan. Nah, semua aktivitas yang dilakukan oleh guru hendaknya tidak lepas dari tujuan tertentu. Guru boleh menyampaikan tujuan yang diinginkan kepada siswa atau tidak menyampaikan tergantung situasi dan kondisinya. Terus selanjutnya pengalaman sebelum pemberian nama. Nah, maksudnya yaitu siswa dianjurkan untuk mencari sebanyak mungkin informasi seputar materi yang akan diajarkan di kelas. Nah, dalam pembelajaran harus dilakukan dengan cara memberi siswa tugas terlebih dahulu atau dengan tugas lainnya. Nah, dalam hal ini harus menciptakan simulasi konsep agar siswa memperoleh pengalaman untuk mengerjakan tugas itu gitu. Terus selanjutnya yaitu akui setiap usaha. Guru tidak segan-segan mengakui berbagai usaha yang dilakukan oleh siswa, sekecil apapun usaha itu. Nah, guru harus mampu memberi penghargaan atau pengakuan pada setiap usaha siswanya. Nah, jika usaha siswa jelas salah, guru harus mampu memberi pengakuan atau penghargaan walaupun usaha siswa salah.
Nah, dan secara perlahan membetulkan jawaban siswa yang salah tersebut gitu. Jadi jangan mematikan semangat siswa untuk belajar. Kemudian, jika layak dipelajari, layak pula dirayakan. Nah, guru harus memberi pujian pada siswa yang terlibat aktif pada pelajaran dan menunjukkan hasil. Misalnya ya dengan memberi tepuk tangan, memberi hadiah permen atau berkata bagus, itu salah satu bentuk dari perayaan gitu. Di sini juga pembelajaran kuantum learning juga itu berprinsip bahwasanya mengetahui bahwa segalanya itu berbicara, mengetahui bahwa segalanya bertujuan, menyadari bahwa pengalaman mendahului penanaman, dan yang keempat mengetahui setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran, dan mengetahui bahwa segala bertujuan, semua yang terjadi dalam proses pembelajaran mempunyai tujuan. Nah, tidak ada kejadian yang tidak bertujuan, sehingga baik pelajar maupun pengajar harus menyadari bahwa kejadian yang dibuatnya selalu bertujuan gitu. Kemudian hubungan antar bahasa atau perilaku dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang baik untuk guru dan siswa. Nah, quantum learning itu adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif untuk semua umur. Selanjutnya yaitu ada karakteristik quantum teaching dan quantum learning. Yang pertama itu ada karakteristik quantum teaching. Ya. Di sini karakteristik quantum teaching itu yang pertama adalah proses pembelajaran yang berpangkal pada psikologi kognitif, kemudian bersifat humanistis dan konstruktivistis, kemudian memadukan, menyinergi dan mengkolaborasi faktor potensi diri manusia. Yang keempat, memusatkan perhatian pada interaksi bermutu dan bermakna. Yang kelima, menekankan pada pemercepatan pembelajaran taraf keberhasilan tinggi. Yang keenam, menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Yang ketujuh, menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Yang kedelapan, memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang kesembilan, menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Yang kesepuluh, mengutamakan keberagaman dan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada karakteristik quantum learning. Nah, karakteristik quantum learning dalam modul pembelajaran quantum learning yang terpenting adalah percepatan belajar, sarana dan prasarana, dan konteks dengan prinsip segalanya berbicara, segalanya bertujuan, dan pengalaman sebelum menemukan, akui setiap usaha pembelajar, dan jika layak dipelajari, berarti layak untuk dirayakan. Nah, di sini yang pertama itu ada menciptakan suasana yang menggairahkan gitu. Yang kedua, perencanaan yang dinamis. Yang ketiga, pemberdayaan landasan belajar yang kukuh. Yang keempat, penataan lingkungan belajar. Dan yang kelima, pemberdayaan keterampilan belajar. Selanjutnya itu ada langkah-langkah strategi aplikasi quantum teaching dan quantum learning. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya ada 2 tahap dalam langkah-langkah strategi aplikasi quantum teaching. Yang pertama, tahap konteks atau tahap pertama itu sendiri gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahap pertama atau konteks ini tahap persiapan sebelum terjadinya interaksi di dalam kelas. Nah, berhubungan dengan hal ini ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan untuk di tahap pertama. Yang pertama itu suasana. Nah, suasana termasuk di dalamnya keadaan kelas, bahasa yang dipilih, cara menjalin rasa simpati dengan siswa, dan sikap terhadap sekolah dan belajar. Yang kedua ada landasan, yaitu kerangka kerja, tujuan, keyakinan, kesepakatan, prosedur, dan aturan bersama yang menjadi pedoman untuk bekerja dalam komunitas pelajar. Yang ketiga lingkungan, yaitu cara menata ruang kelas, pencahayaan, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, dan semua hal yang mendukung proses belajar. Yang keempat itu ada rancangannya, yaitu penciptaan terarah unsur-unsur penting yang menimbulkan minat siswa, mendalami makna, dan memperbaiki proses tukar-menukar informasi. Nah, kemudian di tahap kedua ini ada tahap berupa isi, yaitu merupakan tahap pelaksanaan interaksi belajar. Nah, hal-hal yang berhubungannya itu diantaranya presentasi, fasilitas, keterampilan belajar, dan keterampilan hidup. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi aplikasi quantum learning. Diterangkan oleh Huda
bahwasanya langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui model pembelajaran quantum learning adalah yang pertama itu kekuatan ambak. Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi, keinginan untuk belajar akan selalu ada. Pada langkah ini, siswa harus diberikan motivasi oleh guru agar mereka dapat mengidentifikasi dan mengetahui manfaat atau makna dari setiap pengalaman atau peristiwa yang dilaluinya. Yang dalam hal ini ada proses belajar gitu. Terus yang kedua yaitu ada penataan lingkungan belajar. Nah, dalam proses belajar dan mengajar itu diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman. Nah, perasaan semacam ini akan menumbuhkan konsentrasi belajar siswa yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu ada memupuk sikap juara. Nah, memupuk sikap juara ini perlu dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa. Nah, seorang guru hendaknya tidak segan-segan memberi pujian atau hadiah pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Kemudian membebaskan gaya belajar. Nah, ada berbagai macam gaya belajar yang dimiliki siswa. Nah, gaya belajar tersebut antara lain visual, auditorial, dan kinestik. Nah, dalam quantum learning itu guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada siswa dan tidak terpaku pada satu gaya belajar saja. Terus selanjutnya membiasakan mencatat. Nah, belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa menggunakan kembali apa yang diperoleh dengan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa sendiri. Nah, kemudian membiasakan membaca. Nah, salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Dengan membaca, siswa bisa meningkatkan perbendaharaan kata atau pemahaman, wawasan, dan gaya hidupnya gitu atau daya ingatnya. Menjadikan anak lebih kreatif atau siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain. Nah, sikap kreatif memungkinkan siswa menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Kemudian yang terakhir ada istilah melatih kekuatan memori. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Kemudian diterangkan lagi oleh Di Porter bahwasanya langkah-langkah itu harus sesuai dengan istilah yang biasa disebut tandur atau T itu tumbuhkan. Tumbuhkan di sini itu tumbuhkan minat belajar siswa dengan memuaskan rasa ingin tahu siswa dalam bentuk apakah manfaatnya bagiku atau ambak yang tadi. Tumbuhkan suasana yang menyenangkan di hati siswa dalam suasana rileks. Tumbuhkan interaksi dengan siswa, yaitu masuklah ke alam pikiran mereka dan bawalah ke alam pikiran kita gitu. Terus selanjutnya ada A, alami. Unsur alami ini akan mendorong hasrat alami otak untuk menjelajah, ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua siswa. Kemudian N itu namai. Setelah siswa melalui pengamatan belajar pada kompetensi dasar tertentu, mereka kita ajak untuk menulis di kertas atau menamai apa saja yang telah mereka peroleh. Kemudian D, demonstrasikan. Nah, setelah siswa mengalami belajar akan sesuatu, beri kesempatan kepada mereka untuk mendokumentasikan kemampuannya gitu. Karena siswa akan mampu mengingat 90% jika siswa itu mendengar, melihat, dan melakukannya gitu. Kemudian U yaitu ulangi. Pengulangan memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa aku tahu bahwa aku tahu ini gitu, sehingga siswa akan teringat apa yang sudah disampaikan oleh gurunya atau dirinya sendiri gitu. Terus yang terakhir ada R, rayakan. Nah, perayaan adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang telah berhasil mengerjakan suatu tugas dan kewajiban dengan baik. Maka sudah selayaknya jika siswa sudah mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk dirayakan dengan bertepuk tangan atau hal lainnya gitu. Selanjutnya yaitu ada sintaks atau model pembelajaran quantum learning dan quantum teaching. Yang pertama, sintaks model pembelajaran quantum teaching. Asas utama model pembelajaran quantum teaching mengingatkan kita bahwa pentingnya memasuki dunia siswa sebagai langkah pertama. Nah, tindakan ini akan memberikan peluang atau izin pada guru untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, kegiatan ini juga dilakukan dengan cara mengaitkan apa yang diajarkan guru dengan sebuah peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dan
kehidupan rumah atau hal lainnya gitu. Nah, berdasarkan asas utama tersebut atau tercipta rancangan sintaks model pembelajaran quantum teaching dikenal sebagai singkatan TANDUR yang merupakan kepanjangan dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Selanjutnya itu diterangkan lagi atau dipaparkan lagi oleh Vena bahwasanya sintaks dari model pembelajaran quantum teaching itu yang pertama ada pengkondisian awal. Nah, tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan mental siswa mengenai model pembelajaran kuantum yang menuntut keterlibatan aktif siswa. Melalui pengkondisian awal akan memungkinkan dilaksanakannya proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam pengkondisian awal ini meliputi penumbuhan rasa percaya diri, motivasi diri, menjalin hubungan, dan keterampilan belajar. Kemudian ada penyusunan rancangan pembelajaran. Tahap ini sama artinya dengan tahap persiapan dalam pembelajaran biasa gitu. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah penyiapan alat dan pendukung lainnya, penentuan kegiatan selama proses belajar mengajar, dan penyusunan evaluasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan metode pembelajaran kuantum. Tahap ini merupakan inti dari penerapan model pembelajaran kuantum, yaitu kegiatan dalam tahap ini meliputi TANDUR itu sendiri. Yang pertama itu tumbuhkan mengandung makna bahwa pada awal kegiatan pembelajaran pengajar harus berusaha menumbuhkan atau mengembangkan minat siswa untuk belajar. Dengan tumbuhnya minat, siswa akan sadar manfaatnya kegiatan pembelajaran bagi dirinya dan kehidupannya. Selanjutnya itu ada alami, mengandung makna bahwa proses pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa mengalami secara langsung atau nyata materi yang diajarkan. Demikian pula pengalaman siswa sebelumnya akan bermakna bagi guru dalam mengajarkan konsep-konsep yang berkaitan. Terus ada namai, mengandung makna bahwa penamaan adalah saatnya untuk mengajarkan konsep, keterampilan berpikir, dan strategi belajar. Nah, penamaan mampu memasukkan hasrat alami otak untuk memberi identitas, mengurutkan, dan mengidentifikasikan. Kemudian demonstrasikan, berarti bahwa memberi peluang pada siswa untuk menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan siswa ke dalam pembelajaran lain atau ke dalam kehidupan siswa. Kegiatan ini akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terus ada ulangi, berarti bahwa proses pengulangan dalam kegiatan pembelajaran dapat memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa tahu yakin terhadap kemampuan siswa. Terus selanjutnya ada evaluasi yang terakhir, yaitu dilaksanakan terhadap proses dan produk untuk melihat keefektivitasan model pembelajaran yang digunakan. Nah, langkah-langkah pembelajaran metode pembelajaran ceramah bermakna dan dilaksanakan dengan tahap-tahap yang dilakukan oleh guru tersebut gitu. Terus selanjutnya itu ada sintaks model pembelajaran quantum learning. Yang pertama, tahap pertama itu tumbuhkan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi kepada siswa dengan cara memberikan pemahaman tentang apa manfaat bagiku atau ambak gitu. Tahap kedua yaitu ada tahap alami, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman-pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh mereka, memberikan pengalaman baru pada siswa dengan cara menentukan rumus. Nah, hal ini dapat menciptakan kerjasama antar siswa dan memberikan kebebasan siswa untuk berpikir. Kemudian di tahap 3 itu ada namai, yaitu guru membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi. Dengan adanya bimbingan akan lebih memudahkan siswa dalam mengingat akan menghafal materi atau yang telah dipelajari tersebut gitu. Terus di tahap keempat ada tahap demonstrasikan. Nah, guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Tujuannya agar siswa memahami dan menunjukkan bahwa mereka itu tahu. Terus tahap kelima itu ada ulangi. Guru memberikan koreksi atau evaluasi tentang materi yang telah dipelajari. Nah, memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa. Terus yang terakhir yaitu ada rayakan. Nah, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Maksudnya, setiap keberhasilan siswa dalam pelajaran harus dapat pengakuan dari seorang guru atau keberhasilannya dengan memberikan suatu sebagai reward gitu. Dapat berupa pujian atau tepuk tangan untuk siswa tersebut gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada
Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum teaching. Nah, setiap pembelajaran tentunya selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, sama halnya dengan model pembelajaran quantum teaching, memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut Suaimin, dalam bukunya dijelaskan bahwa kelebihan model pembelajaran quantum teaching yang pertama adalah dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Yang kedua, karena quantum teaching lebih melibatkan siswa saat proses pembelajaran, perhatian siswa dapat dipuaskan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Yang ketiga, karena gerakan dan proses dipertunjukkan, maka tidak perlu keterangan-keterangan yang banyak atau proses pembelajaran menjadi lebih. Yang ketiga yaitu karena gerakan dan proses dipertunjukkan, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Nah, jadi proses pembelajaran tersebut itu menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, siswa didorong untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Yang kelima, model pembelajaran quantum teaching membuktikan kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan bawaan siswa untuk belajar. Secara tidak langsung, guru terbiasa untuk berpikir kreatif setiap harinya. Yang keenam, pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima atau dimengerti oleh siswa. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan model pembelajaran quantum teaching. Nah, selain kelebihan, pembelajaran quantum teaching juga memiliki kekurangan. Kekurangannya menurut Soimin itu antara lain, yang pertama itu model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Yang ketiga, karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha seseorang siswa, baik berupa tepuk tangan atau nyanyian dan lain-lain, dapat mengganggu kelas lain. Yang keempat, banyak memakan waktu dalam hal persiapan. Yang kelima, model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. Yang keenam, agar belajar dengan model pembelajaran ini mendapatkan hal yang baik, diperlukan ketelitian dan kesabaran. Namun kadang-kadang ketelitian dan kesabaran itu diabaikan sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan semestinya. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran quantum teaching yaitu mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga mampu menciptakan ketenangan psikologi siswa, memiliki kepercayaan diri, ikut serta aktif dalam pembelajaran, dan proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari karena dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum learning. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran quantum learning. Nah, di sini dijelaskan yang pertama itu pembelajaran quantum learning memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Yang kedua, pembelajaran quantum learning sangat menekankan pada percepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Yang ketiga, pembelajaran quantum learning sangat menentukan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. Yang keempat, pembelajaran quantum learning sangat menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran quantum learning sangat menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran quantum learning memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran quantum learning memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis. Yang ketujuh, pembelajaran quantum learning menempatkan nilai dan keyakinan sebagai proses pembelajaran. Yang kedelapan, pembelajaran quantum learning mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. Yang kesembilan, pembelajaran quantum learning mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kekurangan model pembelajaran quantum learning. Nah, yang pertama itu membutuhkan pengalaman yang nyata, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar, dan yang ketiga, kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa.
Nah, berdasarkan kelebihan dan kekurangan tersebut, pembelajaran quantum learning itu sangat memperhatikan keaktifan siswa, kreativitas yang dicapai oleh peserta didik itu sendiri. Nah, metode quantum learning juga memiliki kelemahan, antara lain dalam penggunaannya diperlukan persiapan yang matang bagi seorang guru. Selain itu juga diperlukan kemampuan guru yang baik dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan kelebihan dan kelemahan tersebut, pembelajaran quantum learning sangat memperhatikan keaktifan serta kreativitas yang dapat dicapai oleh peserta didik. Nah, metode quantum learning juga memiliki kelemahan, antara lain dalam penggunaannya itu diperlukan persiapan yang matang bagi seorang guru. Selain itu juga diperlukan kemampuan guru yang baik dalam proses pembelajaran. Nah, tidak hanya dari segi penguasaan materi, tetapi juga dari kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga mampu menugestikan siswa, yang akhirnya mereka merasa nyaman dan senang serta berminat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada kesimpulan bahwa disebutkan pendidikan memiliki peranan yang sangat sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, salah satu cara yang harus ditempuh untuk membentuk manusia yang berkualitas adalah melalui proses pendidikan. Selain itu juga, sekolah merupakan tempat yang sangat tepat untuk menerima pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Untuk itu, metode pembelajaran perlu dipahami guru agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Di antaranya, model pembelajaran quantum teaching dan quantum learning. Untuk itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.